melihat rating yang diberikan oleh analis di PTBA di sini, ya terpantau sepertinya di harga sekarang ini pun PTBA sebenarnya masih berisiko ya untuk membelinya, karena mengingat kalau lihat dari 25 analis yang memberikan rating untuk PTBA ini, hanya 9 yang merekomendasikan beli, sedangkan 13-nya merekomendasikan tahan, dan 3 malah merekomendasikan untuk jual. Sedangkan untuk target harga yang diberikan analis untuk PTBA, target harga rata-ratanya di 2.937. Jadi di harga sekarang ini pun ya tergolong sudah kecil ya kenaikan yang bisa dicapai kalau dia sampai di target harga rata-ratanya. Sedangkan untuk estimasi tertingginya dia memang bisa mencapai di 4.400. Nah, ini memang masih cukup besar juga. Tapi kalau kita lihat untuk target terendahnya dia bahkan bisa capai di 2.000. Nah, sementara kemarin kita lihat PTBA sudah sempat menyentuh di 2.200, sekalipun memang sekarang mantul lagi ya, mantul ke 2.520. Jadi secara untuk target terendahnya saja PTBA sekarang ini belum tercapai untuk sekarang ini. Jadi apakah ini merupakan resiko untuk Anda yang baru mau masuk di PTBA? Ya tentu kita akan memantau lebih jauh lagi apakah kita bisa menemukan sesuatu yang ya sebenarnya untuk PTBA masih cukup menarik sekarang ini. Kita lihat dari estimasi konsensus dari analis ini, terpantau di 2023 PTBA itu full year-nya untuk EPS ada di 529. Di 2024 estimasi ya, karena memang PTBA juga masih belum rilis laporan keuangan sejauh ini, apakah membaik ataukah tidak ya. Nah, itu yang masih diestimasikan di sini. Dia malah turun ke 396. Sedangkan untuk 2025 ya masih diestimasikan mengalami penurunan ke 372. Nah, kita coba lihat ya sobat investor, kalau kita lihat dulu dari price band, kalau kita lihat dari PE band-nya 3 tahun masih cukup mahal ya, di atas rata-rata. Karena ini sudah mendekati +1, sudah di antara +1 dan rata-rata harga saham PTBA atau min PE standar deviasinya ya. Dalam 3 tahun dia masih di atas dari rata-ratanya. Nah, kalau di 5 tahun kita lihat sobat investor ya, di 5 tahun justru malah dia sudah turun. Nah, ini kan dipengaruhi karena kemarin ya sempat booming batu bara di kisaran 2021 sampai ya di kisaran 2021 lah sempat booming yang membuat secara harga sahamnya naik tinggi. Dan ketika sekarang dia koreksi ya memang kalau dilihat dari 5 tahun dia justru sudah di bawah dari standar deviasinya untuk PE band-nya. Nah, dalam 10 tahun ya, dalam 10 tahun bahkan dia sudah mendekati -1 ya sobat investor. PTBA ini sudah mendekati -1. Jadi memang kalau dilihat hanya untuk dalam 3 tahun setelah PTBA koreksi ketika batu bara mulai turun lagi dari sempat booming kemarin, ya memang untuk PTBA masih tergolong di atas harga rata-ratanya untuk PE band 3 tahun. Nah, coba kita lihat dari PBV band-nya. PBV band-nya dalam 3 tahun terakhir ini terpantau justru sekarang sudah di bawah standar rata-ratanya. Bahkan kemarin ketika PTBA ada di 2.200-an, dia sudah di bawah dari -1. Ya, ini untuk 3 tahun. Sedangkan untuk 5 tahunnya, sekarang ini ya saham kurang lebih sama ya dengan 3 tahun. Dan kalau kita tarik dalam 10 tahun, masih di atas -1, jadi kurang lebih hampir sama lah dalam 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun untuk PTBA ini sudah di bawah dari standar deviasinya. Dan mungkin dengan analisa dari para analis yang ada, yang emiten-emiten batubara masih banyak akan terdampak sentimen negatif ke depan, termasuk juga untuk PTBA ini ya tidak menutup kemungkinan harga yang sebenarnya cocok untuk PTBA ini ya kalau dilihat dari PBV band-nya mungkin setelah dia turun di bawah dari -1 ini, atau secara PBV dari PTBA ini mungkin ya berkisaran di 1,10 kah, 1,15 atau bahkan sampai ke PBV 1. Karena memang kalau harga batubara tidak membaik dalam beberapa tahun ke depan ini ya kemungkinan untuk PTBA ini sampai di PBV 1 itu ada ya sobat investor, sekalipun memang ada juga katalis-katalis positif yang bisa menahan pergerakan harga saham PTBA ini untuk turun, yaitu salah satunya adalah dividen yang
Kita tahu ketika PTBA juga ini yang dibawa dari PT Mineral Industri Indonesia, tentunya juga kan masuk di bawah naungan Danantara yang secara kan kita sudah melihat dari BRI, BMRI, BNI yang sudah menaikkan payout rasionya, ya PTBA juga bisa ya akan menaikkan payout rasionya. Kita sebagai investor, bagian kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya, menganalisa kemudian menentukan pilihan. Jika memang masih kurang meyakinkan, ya jangan masuk, jangan juga memaksakan masuk kalau memang belum yakin, yang ujung-ujungnya ya kita bisa cut loss ya sobat investor. Jadi kalau memang belum yakin jangan masuk, tetapi jangan juga cuma karena ada berita-berita yang sebenarnya hanya bersifat sementara kemudian kita sudah takut, padahal sebenarnya emiten tersebut adalah emiten yang kita sudah analisa sekian lama, yang sebenarnya kita suka emiten tersebut karena kita ya mungkin memahamilah model bisnisnya, dan memang kita sudah banyak melakukan analisa di saham tersebut, ya kenapa kita hanya terpengaruh dengan berita-berita yang sebenarnya belum pasti ya kebenarannya seperti apa. Jadi memang penting untuk terus lagi melanjutkan. Nah, contoh untuk Anda yang sebenarnya jika ingin masuk di PTBA dan ternyata Anda berburu untuk dividen, Anda juga harus melihat sebenarnya untuk dividen ke depan PTBA sebenarnya apakah masih menarik atau tidak. Nah, sekarang kita coba melihat dividennya, kita masuk di Keystats. Kemudian kita akan melihat dari statistik unggulan ini. Nah, kita langsung melihat dari EPS-nya. Nah, kalau kita lihat EPS sekarang ini diproyeksikan untuk full year 2024 memang turun ya sobat investor, dari 529 ke 373. Ini lumayan besar penurunannya. Nanti kita akan hitung sebentar ya sobat investor. Kita lihat dulu untuk dividen yang dibagikan kemarin untuk tahun buku 2023. Kita mau mencari untuk dividen payout ratio di tahun kemarin ya sobat investor. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, untuk dividen yang dibagikan kemarin tahun buku 2023 itu ada di 397,71. Nah, mari kita akan hitung ini. 397,71 kita akan bagi dengan 529,99. 397,71 kita bagi dengan 529,99. Oh, jadi bisa Anda lihat ya, dividen payout ratio kemarin ternyata di kisaran 75% ya sobat investor. Nah, 75% untuk dividen payout rasionya. Kita akan jadikan ini sebagai patokan ya, walaupun kita juga bisa coba tambahkan sebagaimana kita melihat BUMN yang lain sudah menaikkan dividen payout rasionya. Nah, kita coba lihat ya. Dengan EPS di sini untuk 2024 diproyeksikan akan mencapai 373,86. Kita akan kali ini dengan 75% ya sobat investor. 373,86 kita kali dengan 75%. Nah, sobat investor bisa Anda lihat di sini PTBA berpotensi membagikan dividen per share-nya 280 ya, 280 di harga sekarang ini. Lagi dengan harga sekarang ini di 2520, maka bisa Anda lihat potensi dividennya masih di kisaran 11,1%. Ya, mungkin untuk Anda yang ya sudah biasa mungkin mencari dividen yang cukup tinggi sampai di kisaran 13-15%, mungkin bisa ini agak kecil ya dengan masih ada risiko di PTBA. Ya, memang bisa jadi Anda jadikan itu patokan, tapi juga sebaliknya, bahwa sebenarnya di momen sekarang ini PTBA yang boleh bilang lagi tertekan dengan penurunan harga saham, dengan penurunan harga batu bara, belum lagi dari regulasi-regulasi yang ada. Tetapi justru ya, jika akhirnya kemudian di tahun 2025 ini semua membaik, sebenarnya Anda bisa kebalikan, Anda justru dapat di best price-nya. Sekalipun memang PTBA masih berpeluang untuk turun ke 2000. Jadi sebenarnya dengan ada pengaman 11,1% ini, yang kemungkinan ini masih bisa meningkat ya sobat investor, karena kan EPS tadi kita kalikan hanya 75%. Bagaimana kalau dia sampai ke 85%? Ya, coba kita hitung ya. Ini kan hitungan kita sudah ambil patokan tahun kemarin, sedangkan gambaran sudah jelas melalui BUMN yang lain sudah menaikkan payout rasionya. Nah, untuk PTBA jika kita naikkan sampai misalnya ke 85%, maka totalnya akan terjadi, kita akan lihat ya sobat investor, EPS 373,86, kemudian kita kali 85% ya, maka berpotensi membagikan dividen per share-nya ada di 317,86
Nah, kalau kita bagi dengan harga terakhir sekarang ini ada di 2.520, bisa Anda lihat ya Sobat Investor, masih bisa membagikan 12,6% untuk dividen dari PTBA di tahun ini. Itu jika secara EPS-nya tadi kan diproyeksikan ya, artinya kan di-annualize-kan ya, kalaupun seperti itu. Nah, bagaimana kalau naik lagi? Jadi masih berpotensi naik bisa dari 11 sampai ya 14% lah. Ya, ataupun ya, kalaupun dia turun, kemungkinan dia turun itu ya di kisaran 10 sampai ya mentok-mentoknya 8-9%. Ya, paling rendahnya itu sudah 8-9% untuk PTBA. Itu sudah hitungan yang ya konservatif lah untuk PTBA, bisa sampai di 8-9% konservatifnya untuk dividen, yang kalaupun moderatnya ya di kisaran 11 sampai 12%. Dan kalaupun memang kita mau ambil lebih tinggi, lebih agresif lagi karena memperhitungkan ada kemungkinan EPS-nya meningkat dan ada kemungkinan dividen payout ratio-nya meningkat, ini kan bisa jadi ke 13-15% untuk dividen yield yang bisa Anda dapatkan jika membeli di harga sekarang ini. Jadi ya sebenarnya kan masih cukup menarik ya Sobat Investor untuk PTBA ini, jika juga kita mungkin bisa memantau dari ya valuasinya dulu lah. Kita lihat untuk valuasinya sekarang secara untuk PE ratio-nya ada di 6,74. Ya tentu untuk secara sektor kan dan industri dia ada di kisaran 10 ya untuk PE ratio-nya. Dan untuk price to book value-nya PTBA ada di 1,44, industri dan sektor ada di kisaran 1,88. Jadi ya masih tergolong murah lah untuk PTBA ini, dengan EV to EBITDA-nya untuk industri ada di kisaran 6. Ya, kisaran 6 industri dan sektornya, sedangkan untuk PTBA ada di 3,15, dengan untuk price to sales-nya industri dan juga sektor ada di kisaran 0,80. PTBA sendiri sekarang ada di 0,70. Jadi jika dibandingkan dengan industri ya juga sektor dari PTBA ini, maka sejarah untuk valuasinya masih tergolong cukup murah ya Sobat Investor. Nah, kita lihat juga untuk solvensinya. Melihat dari current ratio, artinya ini kan kemampuan PTBA melunasi hutang jangka pendek dengan menghitung memasukkan persediaannya ya. Dia ada di 117%. Ini masih cukup bagus ya. Nah, kalau masuk di quick ratio, ini sudah berbicara tentang melunasi hutang jangka pendek dengan mengeluarkan persediaan, dia sudah ada di 79%. Memang rendah ya. Artinya kan kalau dilihat dari sini ternyata sebenarnya kan PTBA itu untuk persediaannya ya cukup lumayan lah untuk PTBA ini. Sedangkan kalau kita lihat dari itu likuiditasnya ya dalam pelunasan utang, untuk kita lihat dari solvabilitasnya, debt to equity ratio, terpantau PTBA cukup kecil, hanya di 14% ya. Sedangkan sampai di 100% pun masih cukup bagus. Apalagi sekarang untuk PTBA ada di 14%. Ini perbandingan antara total utang dan juga ekuitas yang dimiliki oleh PTBA. Nah, kita masuk di profitability-nya. Return on asset PTBA sejauh ini untuk TTM masih di 13,84%. Ini cukup bagus, dengan return on equity mencapai 27,50%, dengan gross profitnya 20%, operating profitnya 12,7%, dan net profitnya masih lumayan ya, di tengah tekanan dia masih bisa cetak net profit 10,87 untuk kuarternya nih. Terakhir kita akan coba lihat PTBA di balance sheet sebelum coba kita akan menyimpulkan. Maka cash dari PTBA masih cukup lumayan, ada di 4,5 triliun, dengan asetnya ada di 40,1 triliun. Artinya ini kan sekitaran 11% ya cash yang dimiliki PTBA jika dibandingkan dengan total asetnya. Sedangkan untuk liabilitasnya ada di 19,8 triliun. Dan untuk utang jangka pendeknya 1,9 triliun, jangka panjangnya ada di 478 miliar, dengan total utang ada di 2,9 triliun. Sedangkan ekuitasnya ada di 20 ya, 20,2 triliun. Ini yang tadi kita lihat hanya di kisaran 17% lah untuk debt to equity ratio-nya. Sedangkan untuk utang bersihnya di sini kan kuarternya justru dia minus 1,624. Artinya kan untuk hutangnya sudah bisa mampu dilunasi hanya dengan cash. Ya, setelah cash itu digunakan untuk bayar hutang, PTBA pun masih punya cash di kisaran 1,6 triliun. Jadi masih cukup menarik. Jadi kalaupun nanti akan membagikan dividen dengan cashnya saja sekarang, masih cukup
mumpuni lah untuk PTBA ini membagikan dividen ke depan ini. Dengan tadi kita sudah hitung secara untuk dividen ini, ya kita memprediksikan kalau secara konservatif dia bisa membagikan di kisaran 8-9%, kalaupun memang moderatnya ya di kisaran ya berapa tadi ya, sekitaran 11, 12, 10 sampai 12%, dan mungkin kalau agresif lagi dengan memperhitungkan kenaikan dividen payout ratio dan EPS di tahun 2024 itu mengalami peningkatan di kuartal 4, ya itu bisa mencapai 13 sampai mungkin 15% ya. Itu cuma prediksi ya sobat investor. Jadi bisa Anda lakukan analisa lebih mendalam lagi. Nah, jadi kesimpulannya di sekarang ini dengan situasi yang ada, sebenarnya dari segi dividen masih cukup bagus, masih cukup menjanjikan. Jadi kalau Anda memang mau berinvestasi dengan untuk jangka panjang 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan fokus pada penambahan jumlah lot, sebenarnya sekarang bagus ya untuk PTBA. Sekarang juga masih cukup bagus di saat masih ada tekanan-tekanan seperti ini dan Anda mulai cicil, karena kan kita nggak tahu ya tekanan-tekanan ini apakah akan berlangsung lama ataukah hanya mungkin dalam 1-2 kuartal ke depan. Jadi kalaupun dia ada potensi turun, masih bisa turun ya, seperti tadi sudah kita lihat dari target yang diberikan analis di kisaran 2000 ya. Kita kan sudah bisa menghitung di harga 2.500 sekarang ini, kalau dia turun ke 2.000, ke 1.800, sanggup nggak kita dengan resiko itu? Artinya kalau dia turun ke 2.000 kan itu sudah di kisaran 20-an persen. Kalau dia turun lagi ya 30-an persen, di kisaran 1.700-an, 1.800, dia 30-an persen. Apakah Anda sanggup menanggung resiko itu? Ya itu kan tinggal Anda sesuaikan dengan Anda. Jadi mau masuk pun dengan cicil itu bisa, tapi kalaupun Anda yakin bisa dengan catatan ya Anda siap dengan fluktuasi harga sahamnya. Ya seperti itu ya sobat investor. Yang jadi kesimpulannya tentulah untuk emiten seperti PTBA ini tetap masih berpotensi untuk ke depan masih cukup bagus juga, karena secara kan kita tahu salah satu program pemerintah juga adalah berkaitan dengan hilirisasi ya, yang tentunya ini juga ke depan bisa menguntungkan untuk PTBA, hanya realisasinya kita tidak tahu apakah itu akan langsung jadi, karena kan soal kebijakan itu terkadang kebijakan tahun ini ya bisa nanti berdampak di 2-3 tahun ke depan ya. Itu kita tidak tahu, tergantung dari pelaksanaannya apakah lancar. Kalaupun mungkin ya semakin lancar ya semakin cepatlah dampaknya. Tapi kalaupun mungkin masih banyak tantangan-tantangan, berharap saja kan untuk PTBA ya memasuki RUPST nanti di 2025 ini ya lebih baik lagi, para pengurusnya, pihak manajemennya lebih baik lagi, kinerja keuangannya lebih baik lagi, dan ditopang dengan regulasi pemerintah yang harapannya bisa membuat PTBA ini jadi lebih bisa bertumbuh ke depan. Dan ya tentu kita juga bisa berharap sebagai holder, misalnya kita sudah masuk di PTBA ya, kita berharap untuk harga acuan batubaranya bisa lebih baik lagi ke depan ya. Kalaupun dia bisa booming sama kayak 2021 ya lebih bagus lagi seperti itu. Jadi intinya ya tetaplah lakukan analisa secara mendalam dan temukan keyakinan untuk Anda masuk seperti apa, termasuk juga perhatikan strategi Anda untuk masuk di saham PTBA ini. Oke sobat investor, silakan Anda tulis di kolom komentar jika Anda punya tanggapan, kritik maupun saran untuk topik ini, dan jika Anda punya juga pertanyaan silakan Anda tulis untuk melengkapi juga informasi kita dalam berinvestasi. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan support melalui Super Thanks juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.